Shalom pagi, mari bersama tundukkan kepala. Inilah keberadaan anak yang kau kasihi, biji matamu, kesayangan Bapa. Kami bersyukur kami ada sebagaimana anak-anak Engkau, dan kami masih bisa bernapas. Kami hidup anak anugerah-Mu. Maka sebelum kami mengadakan slide, adakan mesbah pribadi maupun semua keluarga, kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu mendengarkan renungan firman. Sekalipun singkat, tapi kami percaya jadi berkat buat kami. Roh Kudus melembutkan hati kami, dan lebih pada Tuhan kami menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi, mari kita membaca firman Tuhan. Roma pasal 16. Kita akan akhiri pembacaan Roma. Kitab Roma, besok kita akan masuk ke Korintus, 1 Korintus dan 2 Korintus. Kita akan akhiri Roma 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Kita selesaikan saja ya. Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat 27. Peringatan. Tetapi aku menasihat kamu saudara-saudara supaya kamu waspada atas mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah mendengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja, dari Lukius, Yason dan Sosipater teman-temanku sebangsa. Salam kepada Tuhan kepada kamu dari Tertius, dan itu aku yang menulis surat itu. Salam kepada kamu dari Gaius yang membawa tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Eratus, bendahara negeri, dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita menyertai kamu sekalian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut impi yang kumasukkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada taatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang patut penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah pagi ini. Hidupnya penuh dengan perjuangan. Hidupnya penuh dengan tantangan. Betapa penting kita waspada. Waspada. Jangan kita terpecah tertipu oleh mereka-mereka yang melayani Tuhan. Sebagai melayani Tuhan karena ya, apapun itu, bicara hal-hal untuk kepentingan pribadi atau daging. Justru Tuhan mau melayani Tuhan untuk berikan perkara-perkara surga. Maka Kolose 3:1, carilah perkara yang di atas. Ini yang utama, bukan urusan yang perut. Urusan perut, urusan dunia. Sebagaimana makanya kata firman Tuhan pada ayat yang ke-18, sebab itu orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Ternyata dia melayani Tuhan
bukan untuk perkara-perkara kekal kerajaan surga langit dan bumi baru, tapi hanya urusan. Maka Alkitab menulis, hindarilah mereka. Dan satu ketika Tuhan pernah menegur pada orang banyak, aku tahu engkau mencari aku, bukan engkau melihat tanda-tanda, tapi karena roti atau istilah kata karena pesona. Sebagaimana Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 6 sekali, Yohanes pasal 6 ayat yang ke 25, tapi tekan pada 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, Rabi, bila engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata sesungguhnya kamu mencari aku, mencari Yesus, bukan karena kamu telah tanda-tanda, melainkan karena kamu malah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena roti sama. Demikian Tuhan menegur. Apa kata Yesus pada ayat yang ke-27? Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makan yang tahan sampai oleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, hidupnya kekal, bukan usaha perut. Kita mengiring Tuhan, bukan kita nggak butuh makan, kita butuh. Tapi untuk bicara makan minum, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga tahu. Justru cari kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Roma 14 ayat 11. Bukan soal makan minum, tapi damai sejahtera. Itu yang utama. Kalau kita memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara pagi ini. Kita bekerja, kita melayani Tuhan, bukan tekanan pada uang, tapi perkara-perkara kerajaan surga. Amin. Hidup yang kekal. Ingat Kolose 3:1, jika engkau mati bersama Kristus, kita ada pekan ini. Saudara yang sangat diberkati Tuhan, saudara yang bahagia, saudara mencari Tuhan pagi hari ini, adakan mesbah pribadi keluarga. Karena saudara butuh firman Allah, saudara butuh bertemu dengan Tuhan lewat mesbah. Amin. Terima kasih Bapa. Kami ada anak-anak-Mu yang lain Tuhan, bukan kita dengan perut kami. Kami percaya Kau kebutuhan perut kami, Kau sudah tahu kebutuhan kami. Engkau Allah yang peduli, Allah yang berkasih. Tapi kami percaya Engkau karena kami membutuhkan firman Allah menjadi makanan rohani kami. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, tidak selamat pulang dan selamat. Beri kami sepatu yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para PJ, para mereka hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut kepada Engkau, hikmat-Mu Kau berikan buat mereka yang memimpin bangsa kami Indonesia yang besar ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.